ya share sedikit saja. Jadi sebenarnya Bapak Ibu lebih banyak punya pengalaman dibandingkan saya gitu Bapak Ibu. Jadi saya akan menyampaikan itu dari perspektif saya ya Bapak Ibu ya sebagai reviewer. Jadi bukan dari sisi autor. Sebentar ya Bapak Ibu saya sampaikan dulu di belakang saya kok ramai sekali. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Oke, jadi mengapa dari perspektif review itu perlu juga kita belajar karena yang menentukan lolos tidaknya artikel itu adalah reviewer sebenarnya. Jadi memang peran penting reviewer itu menjadi penting sekali untuk kelulusan daripada atau kelolosan daripada artikel kita. Eh, jadi kemarin ketika ditanya si Mas Bro mau topiknya apa, mungkin saya ambil dari sisi di sini aja. Eh, jadi saya memang belum banyak menjadi reviewer. Saya di Elsevier Publisher itu ada dua jurnal yang selalu saya diundang ketika itu menjadi keahlian saya, bidang saya maksud saya. Jadi memang mereka sudah merekognisi bidang saya. Jadi saya itu di Power Quality Disturbances, tapi melibatkan AI. Jadi setiap ada artikel yang terkait dengan ini, biasanya saya akan diminta untuk mereview. Dan ada dua di sini, yaitu measurement dan sustainable computing. Jadi nanti Bapak Ibu saya akan berangkat dari stylenya Elsevier, bagaimana seorang reviewer itu harus mengerjakan tugasnya. Memang saya juga diminta menjadi reviewer di Springer, tetapi di sini saya di ini agak acak. Jadi ekspertasi saya itu nggak semua sesuai bidang saya. Jadi kalau AI dikasih AI kadang-kadang seperti itu. Jadi ada beberapa jurnal di sini, ada sekitar 4 jurnal yang saya juga akan sering diundang, ditawarkan. Dan akhir-akhir ini saya sedikit banyak menolak Springer ini karena ternyata menjadi reviewer itu menurut saya yang dihargai itu hanya di Elsevier. Mengapa saya juga nggak tahu. Jadi kalau di Springer ini kita hanya dikasih sertifikat saja, padahal mereka itu kan menjual. Jadi orang masuk submit aja ketika diterima membayar, dan ketika orang mau akses membayar juga gitu. Sementara kita di review itu hanya dapat sertifikat. Jadi saya akhirnya banyak fokus di Science Direct, sorry di Elsevier, karena Elsevier itu kita dihargai ada rewardnya yang menurut saya itu cukup cukup bagus untuk kita juga. Jadi itu Bapak Ibu, saya ambil dari sisi reviewer, bagaimana kita mau submit artikel kita ke jurnal internasional bereputasi. Nah, saya ambil style atau checklistnya dari Elsevier. Yang pertama itu biasanya kita diminta untuk melihat research question-nya. Jadi eh, kita akan mata kita akan diarahkan yang pertama adalah research question-nya. Nah, biasanya kita akan melihat itu dari introduction. Jadi saya kira Bapak Ibu tahu konteksnya itu apa. Biasanya satu paragraf pertama itu kan konteksnya itu apa. Kemudian setelah itu kita susulkan dengan literatur dari previous studies gitu ya, dari penelitian sebelumnya itu seperti apa terkait dengan topik atau judul yang kita buatkan itu. Nah, di dalam literatur review itu kan biasanya kita ada muncul gap. Gap itu kan biasanya tulisannya kadang-kadang kan, oh ini begini tapi mereka belum menyelesaikan ini, atau mereka mengerjakan ini tapi ada kurang atau belum atau terbatasi dengan hal-hal ini seperti itu. Jadi kita biasanya sebagai reviewer itu mengeceknya di situ. Apakah di literatur review itu kita melihat bahwa mereka bisa per satu referensi itu langsung menyebutkan, oh dia penelitiannya tentang A,
dan dia bisa menyampaikan bahwa penelitian mereka itu belum menyelesaikan ini, atau belum atau mereka terbatasnya di sini. Nah, itu menjadi dasar bagi seorang autor untuk menentukan gap-nya. Nah, kita akan bisa melihat dari sisi literatur itu akan muncul gap-nya. Nah, ini yang standar saja Bapak Ibu. Jadi, yang pertama kita biasanya apakah research question itu eksplisit dinyatakan di dalam uh, manuskrip mereka. Nah, itu biasanya muncul sebelum masuk ke objektif tujuan atau kontribusinya. Oke, saya bisa tunjukkan beberapa research question yang kita bisa tampilkan. Saya tampilkan di sini yang kita bisa diidentifikasi seperti itu. Jadi misalnya ini dari sisi reviewer ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kami sebagai reviewer itu harus menuliskan apa sih yang menjadi research question-nya. Dan ini adalah komentar daripada research question. Jadi misalnya kita sebutkan, oh dia punya uh, research question yang cukup relevan terkait dengan topiknya apa, seperti itu. Nah, yang bagian pertama ini biasanya adalah uh, positif komentar positif daripada seorang reviewer. Dan ini adalah contoh bagaimana kami sebagai reviewer memberikan komentar terkait dengan research question. Kemudian ada juga yang dituliskan seperti ini. Jadi kadang-kadang kita membaca artikel itu research question-nya itu nggak jelas. Jadi artikulasinya nggak jelas sekali ditampilkan di situ. Sehingga itu bisa menjadi catatan bagi seorang reviewer. Kemudian kadang-kadang vague jadi nggak jelas juga gitu. Jadi nggak align well dengan metodenya. Jadi dilihat juga kadang-kadang research question dengan metodologinya. Nah, atau kadang-kadang kami juga bisa membuatkan atau kami memberikan komentar meskipun ada research question-nya tapi masih ada hal lain yang perlu diperbaiki. Nah, itu terkait dengan bagaimana kami sebagai reviewer itu diminta untuk mengejar atau mengidentifikasi research question daripada sebuah manuskrip. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi ini penting sekali harus ada. Nah, tentang bagaimana cara menyajikan research question itu ada berbagai macam seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada yang langsung bikin RO1, RO2, RO3 dan sebagainya, atau kadang-kadang itu juga bisa tetapi untuk menolong reviewer memang sebaiknya langsung membuat RO1 misalnya, research question 1, research question 2. Nah, itu sangat menolong seorang reviewer untuk bisa langsung memberikan penilaian terhadap artikel kita terkait dengan research question. Nah, kemudian kita juga harus mengecek tentang originalitasnya. Jadi originalitas daripada manuskrip itu seperti apa. Nah, itu terlihat di mana? Di kontribusi. Jadi di kontribusi, di penambahan pengetahuan, ataupun literatur gap-nya. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa, nah sebenarnya kita kalau mau membantu seorang reviewer untuk mempermudah dia menilai, memang ada clue-clue yang itu mungkin teman-teman Bapak Ibu juga sudah biasa menuliskan menggunakan itu terkait dengan originalitas gitu. Jadi misalnya ada kata however, jadi however, terus not addressed. Jadi itu memang beberapa kata yang familiar yang kita biasa baca di artikel, dan reviewer senang sekali ketika muncul kata ini dan itu mempermudah kerja. Kemudian limitation seperti itu, atau no study has examined itu ya. Nah, mungkin ada kata-kata lain yang itu bisa menjadi clue yang membantu seorang reviewer untuk melihat ini loh gap-nya gitu. Jadi tujuannya adalah reviewer ini bisa menemukan
Dan sebenarnya kan tujuan daripada review itu adalah bagaimana supaya artikel yang atau manuskrip yang kita susun itu mudah dipahami, mudah dibaca, mudah dipahami oleh pembaca lain yang mungkin belum tentu dia satu bidang dengan kita. Begitu. Jadi kalau dia satu bidang dengan kita, mungkin istilah-istilah cara penyampaiannya mungkin paham. Tapi kalau bicara tentang artikel, manuskrip yang dipublish, eh, ya kita nggak boleh memaksakan bahwa yang baca ini harus ngerti ini atau yang baca ini harus sebidang dengan saya. Nah, oleh karena itu review itu memang diarahkan untuk bisa menolong atau membantu daripada author supaya artikel itu bisa bermanfaat dan berkontribusi berdampak bagi orang lain dengan cara itu mudah dipahami dan dipelajari oleh orang lain. Oke, nah original itu juga bisa muncul dari research question. Jadi sesuatu yang sebelumnya belum dijawab. Jadi misalnya di aim jadi tujuannya apa, untuk mengusulkan apa, atau kita bilang kami menginvestigasi sesuatu yang aspek yang belum dieksplorasi dan sebagainya, atau misalnya kami mengintroduce sebuah framework yang cukup baru dan sebagainya. Nah, ini kita biasanya sebagai reviewer, kita identifikasi hal ini. Atau misalnya ada sesuatu yang baru, dengan kata-kata new seperti itu. Jadi sebuah algoritma yang baru atau arsitektur yang baru atau dataset yang baru atau ada strategi evaluasi yang baru yang di mana itu kita bisa jadikan menjadi sebuah originalitas karena mungkin topiknya sama, metodenya sama, tetapi mengevaluasinya itu bisa dengan cara yang berbeda di mana itu belum pernah diterapkan di penelitian sebelumnya. Dan kita bisa mengidentifikasi bahwa metode evaluasi di penelitian sebelumnya itu masih belum bisa misalnya secara total mengevaluasi kinerja daripada hasil penelitian kita. Atau misalnya ada teknik-teknik atau kombinasi-kombinasi terhadap teknik tertentu. Atau ada teori yang baru. Nah, itu bisa kita lihat, kita identifikasi dengan kalimat-kalimat seperti a novel hybrid gitu ya, a new data set seperti itu. Atau misalnya pendekatan kami berbeda dengan pendekatan sebelumnya. Nah, itu kita bisa identifikasi dari hal ini. Oke, kemudian originalitas itu juga bisa muncul dari hasil penemuan. Hasil penemuan artinya ini sudah di bagian results. Jadi Bapak Ibu seorang reviewer itu ya harus betul-betul memang membaca dari awal sampai akhir dan ya cukup melelahkan juga sebenarnya. Apalagi kalau misalnya itu bukan bidangnya, sehingga memang sudah Elsevier ini sudah benar memang untuk menunjuk seorang reviewer itu yang di bidangnya, sehingga memang kita tidak begitu sulit lagi karena kita sudah melihat bahwa perkembangan penelitian terkait dengan topik itu kita sudah mengerti. Kita juga sudah bisa melihat gap-gap yang disampaikan oleh peneliti itu sebenarnya kita sudah tahu juga karena kita juga meneliti di bidang itu. Nah, terkait dengan originalitas di discoveries atau penemuan itu bisa misalnya kinerjanya lebih baik dari kinerja sebelumnya atau ada pola atau fenomena baru yang ditemukan atau ada interpretasi baru. Jadi ini juga merupakan bagian daripada originalitas. Nah, yang sangat disukai reviewer itu adalah kalau misalnya kalimat-kalimat seperti ini, our findings, di study, new evidence, gitu-gitu kan, itu sangat menolong sekali bagi seorang reviewer karena clue-clue ini langsung bisa ditemukan. Kemudian ada juga dengan contribution statement itu biasanya juga muncul di introduction biasanya ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya the main contribution of the study apa saja seperti itu kita perlu itu di dalam artikel kita. Jadi kontribusi itu tetap sebaiknya harus ada terus di dalam ketika kita apply ke atau submit ke jurnal-jurnal yang berreputasi internasional. Cara penyajiannya
ada berbagai cara. Memang kata-kata kuncinya sih paling mudah itu adalah contribution gitu ya. Ada kata-kata contribution atau the work advance gitu. Itu merupakan beberapa kata atau kalimat terkait dengan contribution statement. Nah, ada beberapa checklist yang kami harus pegang itu. Yang pertama, apakah masalahnya baru, itu juga bisa kita pakai untuk menentukan originalitasnya, atau apakah metodenya baru, atau aplikasinya baru enggak, atau penemuannya baru enggak. Nah, ini dari beberapa 4 hal ini kita bisa, mungkin ada satu di antaranya itu yang uh, menjadi satu originalitas yang muncul di artikel yang author sudah submit. Kemudian terkait dengan apakah memang ada gap-nya ditampilkan di dalam literatur, atau apakah itu ada extend-nya, refine-nya, atau apa dan sebagainya. Nah, beberapa contoh di sini yang sebagai seorang reviewer itu kita memberi komentar. Jadi misalnya yang paling atas ini adalah komentar yang ketika reviewer itu sudah, waduh, nggak bisa uh, ini lagi gitu ya, udah bagus sekali seperti itu. Jadi tetap reviewer itu harus memberi komentar. Jadi nggak tidak disarankan bahwa oh ini bagus, sudah biarkan saja, tidak. Reviewer harus tetap memberi komentar. Nah itu pusingnya di situ. Sehingga ya mau nggak mau harus dipahami betul artikel itu yang atau manuskrip itu sehingga kita bisa memberi komentar gitu. Jadi misalnya di sini dikatakan ya jelas disampaikan kontribusinya gitu. Kemudian ada mekanisme baru atau memang belum disajikan oleh peneliti sebelumnya itu. Kemudian ya kita tambahkan di sini bahwa penulis itu bisa menyampaikan gap-nya seperti apa, dituliskan di situ. Nah, yang perlu mungkin kita pelajari sebenarnya adalah ketika originalitas itu kontribusi daripada itu sangat terbatas gitu. Jadi memang artikel kita itu, hasil penelitian kita yang dituang ke dalam artikel itu memang dia menyelesaikan masalah yang sangat penting, tetapi originalitasnya itu masih agak dangkal seperti itu. Kemudian beberapa metodenya itu masih mirip-mirip dengan yang sudah ada, bahkan bukan mirip sih ya, mendekati mirip sekali. Kemudian tidak secara jelas menyatakan apa sih yang menjadi pendekatan baru, apa sih yang sudah dilakukan di dalam penelitian mereka yang dituangkan ke dalam artikel itu. Jadi kemudian dikasih saran, ya tolong dijelaskan lebih jelas lah, apa sih novelty-nya. Nah, itu biasanya. Kemudian hal ketiga lagi yang sangat penting juga, yaitu ke metode. Jadi tadi kita ke bagian introduction-nya, di mana di situ kita bisa lihat uh, literatur dan gap-nya, kemudian ada research question-nya, ada contribution-nya. Nah, kemudian setelah itu kita bergeser ke metodenya. Nah, kita akan diminta untuk melihat apa kelebihan dan kekurangan daripada metode yang disajikan di manuskrip yang ada. Gitu. Jadi misalnya itu akan kita sebutkan dia metodenya kuat kalau bagian metodologi kuat kalau metodenya itu dijelaskan dengan atau digambarkan dengan jelas gitu. Kemudian bisa diproduksi atau dia inovatif. Kemudian cocok, maksudnya sesuai dengan research question. Nah, itu harus diuji oleh seorang reviewer. Kemudian apakah itu mengikuti standar best practice yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya di bidang saya Power Quality Assurance itu atau terkait dengan smart grid itu kan sudah jelas dari penelitian-penelitian sebelum itu bahwa ketika metodenya itu ya mestinya itu diikuti seperti itu. Yang terbaik maksudnya. Kemudian kelemahannya, jadi kelemahannya ada banyak hal yang apa,
kurang detail gitu di dalam penyampaian metodenya seperti apa. Kemudian tidak dijustify atau perancangan eksperimennya itu kurang kurang kuat atau masih lemah. Nah, kemudian langkah-langkah tahapan-tahapan di dalam metode itu tidak jelas. Jadi kita itu biasanya bisa melihat bahwa tahapan ini kok tiba-tiba ke situ, gitu. Kenapa tidak ada tahapan ini dulu? Nah, ini memang penting sekali kita untuk memperhatikannya. Kemudian metode tidak sesuai dengan tujuan seperti itu. Kemudian evaluasinya itu sangat sedikit, gitu ya. Maksudnya eh, mestinya kalau teman-teman kita belajar dari previous studies itu, ya kita adopsi aja evaluasi-evaluasi yang mereka pakai, dan kalau bisa yang terbaru seperti itu. Sehingga ketika itu dilihat dan dibaca oleh seorang reviewer, oh, oke, ini sudah mengikuti apa yang sudah ada. Kemudian kadang-kadang juga harus diperhatikan bahwa dataset itu sebaiknya jangan hanya satu. Jadi karena memang karena memang dataset itu kan kalau hanya satu berarti dia jangan-jangan hanya berlaku untuk dataset itu aja, gitu. Sementara jangan-jangan ketika pakai dataset yang lain berbeda seperti itu. Jadi sebaiknya memang buatlah atau sediakanlah atau ujilah misalnya pendekatan yang kita usulkan itu dengan beberapa dataset, atau bisa dengan dataset baseline dulu seperti itu. Jadi kan biasanya penelitian kita itu ada dataset baseline yang dimana itu selalu dipakai oleh penelitian sebelumnya, dan baru kita uji cobakan dengan dataset kita yang baru. Kemudian di sini missing comparison, jadi tidak ada perbandingan tidak dibandingkan dengan state of the art-nya. Jadi kita banyak bicara di literatur review ini, tapi ketika kita buatkan di metodenya kita nggak sebutkan bahwa kita akan compare gitu, nggak akan compare penelitian kita ini dengan previous study-nya tadi gitu. Jadi itu kadang-kadang juga menjadi kurang baik, karena ini kan penting sekali bahwa kita harus tetap bandingkan dengan baseline-nya. Jadi di literatur review itu di literatur itu kan ada beberapa tadi kita sebutkan di introduction, itu kan menjadi baseline bagi kita untuk melakukan comparison dengan apa yang dihasilkan oleh approach atau metode-metode algoritma yang kita usulkan. Kemudian di metode itu apakah ada analisis errornya? Nah, itu juga perlu diperhatikan. Nah, dari sisi review ya kadang-kadang kami harus menuliskan seperti ini, arsitekturnya jelas seperti itu. Nah, kalau misalnya dari sisi kelemahannya, hanya pakai satu dataset dan seterusnya. Jadi ini penting sekali. Nah, kemudian terkait dengan strong ablation perform. Jadi studi ablasi itu pun perlu dilakukan Bapak Ibu. Jadi ini menurut saya hal yang cocok atau perlu ketika itu misalnya kita menggunakan scientific experiment, misalnya ketika kita menggunakan machine learning atau deep learning atau computer vision atau yang lain lah, mungkin bisa dicek. Jadi ablation studi itu kita perlu tambahkan di artikel kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada ablation studies itu nanti akan bisa menjadi apa namanya seperti overclaim, punya saya lebih baik dan sebagainya gitu. Nah, tapi ketika kita melakukan ablation study itu akan tertolong ketika kita lihat misalnya ketika parameter ini dilepaskan atau tidak ditambahkan, hasilnya seperti apa. Itu. Nah, dengan adanya studi ablation ini juga bisa membuktikan bahwa ada kebaruan. Itu. Jadi menurut saya yang beberapa artikel yang ada itu biasanya mereka menyertakan ablation study. Jadi misalnya contohnya di sini ada beberapa variannya di situ. Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya tidak diletakkan semantic information embedding-nya, hasilnya seperti apa? Nah, ini bebas ya. Kalau misalnya kita bisa misalnya kalau menggunakan evaluasi dengan composition matrix, ya bisa F1 skornya aja di sini bisa diukur seperti apa.
perbedaan-perbedaannya ketika ada berbagai variasi yang diuji cobakan. Kemudian selanjutnya adalah kami juga biasanya diminta untuk memberikan komentar di dalam penulisan atau organisasi penulisan juga gambar-gambar dan tabel-tabel itu juga kita diminta. Jadi misalnya di sini ada beberapa komentar yang diberikan oleh reviewer itu misalnya adalah nggak jelas seperti itu. Jadi beberapa kalimat itu nggak jelas, kemudian uh, susah dipahami gitu ya. Susah dipahami. Ya, saya sendiri juga struggle dengan ini karena memang kemampuan bahasa Inggris kita di sini menjadi sangat penting dan perlu sekali. Sehingga saya juga kadang-kadang ketika menulis artikel itu ya perlu dikirimkan ke proofreader dulu yang memang kompeten di situ. Atau kalau enggak, saya kadang-kadang saya tulis bahasa Indonesia dulu, kemudian saya kasih translator itu. Tapi sebenarnya kalau di bahasa kita, sorry, di bidang kita, sebenarnya singkat-singkat aja sih di dalam menuliskan artikel kita itu di dalam bahasa Inggris. Tapi itu dicek, itu diminta untuk dikomentari. Gitu. Jadi perhatikan juga dengan koherennya, struktur koherennya harus diperhatikan, kemudian gambar, resolusinya, apakah tulisan terlampau kecil, tidak bisa dibaca, seperti itu. Kemudian akronim, tidak didefinisikan sebelumnya, atau uh, muncul begitu saja, sehingga pembaca yang tidak biasa dengan istilah itu akan menjadi ya bingung dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang sebagai reviewer kita tuliskan seperti ini. Nah, kalau hal seperti ini saya agak kurang memberikan komentar karena memang bahasa Inggris saya tidak sebagus autornya sebenarnya. Jadi untuk ini, tapi untuk kita sebagai autor, menurut saya baik juga kalau kita bisa menulis manuskrip kita dengan terorganisasi, bisa mudah dipahami, ada koherensinya, ada strukturnya. Nah, seperti itu menurut saya sih bagus karena ini juga menjadi poin penting bagi seorang reviewer. Tetapi uh, kalau saya biasanya untuk penilaiannya di sini sih tidak begitu besar di dalam terkait dengan organisasi penulisan. Nah, berbeda kalau dia reviewernya memang native, nah itu agak kenceng mereka kalau di sini karena memang ya memang bahasanya mereka. Uh, Mengapa saya bilang begitu? Karena satu artikel itu kan kadang direview oleh uh, bisa 3 atau 2 orang kan gitu. Nah, kita biasanya dimunculkan itu komentarnya si reviewer satu itu kayak apa, yang kedua dan ke saya itu seperti apa. Gitu. Jadi mereka kadang-kadang memang tidak melewatkan untuk memberi komentar terkait dengan penulisan. Oke, kemudian ya kadang-kadang kita juga harus diminta untuk memberi komentar terkait dengan interpretasi dari hasil. Jadi hasil daripada penelitian dan juga ketika itu sudah disimpulkan, itu juga kita harus cek. Jadi misalnya ada beberapa contoh di sini, ada 2 komentar yang disajikan. Jadi ada seperti ini ya. Kemudian, nah, however-nya nih, kadang-kadang konklusinya overstate, jadi terlampau, ya bukan mengada-ngada, tapi overstate banget itu terlampau bes banget ya, maksudnya itu bolehlah memang punya kita lebih baik gitu, tapi jangan sampai itu overstate gitu. Kemudian, nah untuk data-data statistik juga kita juga perlu diminta untuk mereview, melihat itu. Jadi kita cek apakah analisis statistik itu terkait nggak dengan research objeknya, tujuan penelitiannya, ini nggak ada kaitan, relate nggak sih gitu ya. Kemudian di sini kita juga perlu menjelaskan analisis terhadap statistik itu ya mungkin lebih detail gitu ya. Kemudian, nah ini yang tadi itu adalah beberapa
checklist yang atau beberapa pertanyaan yang reviewer harus jawab ketika kita mereview manuskrip untuk long artikel ya gitu. Nah, kalau terkait dengan artikel literatur review, nah ini tambah pusing lagi sebenarnya. Karena biasanya bukan hanya 10 halaman, bisa 30 halaman dan referensinya sangat banyak sekali. Jadi memang kita harus mendeteksi apakah uh, importansinya, pentingnya gitu ya. Kemudian hampir sama dengan tadi originalitasnya, kemudian uh, recent advance-nya di bidang itu kita perlu cek, kemudian berapa komentar. Nah, untuk literatur review memang sampai hari ini saya belum pernah mendapatkan untuk mereview itu. Jadi itu beberapa hal yang mungkin kita bisa sama belajar bagaimana supaya artikel kita itu bisa lolos lah gitu ya. Nah, ketika sudah dikomentari oleh reviewer, memang sebaiknya kita juga perlu merevisi atau memperbaiki atau menjawab permintaan-permintaan daripada reviewer itu. Yang pertama, ya harus point by point gitu ya. Kemudian tetap sopan meskipun reviewernya keliru. Jadi eh, kan menurut kita ini sebenarnya sudah jelas, alurnya sudah benar, dan kita sudah berdasarkan referensi yang ada. Tetapi kadang-kadang memang reviewer itu bisa keliru interpretasinya. Oleh karena itu, di dalam respon ini, memberi jawaban itu kita harus tetap sopan. Nanti ada beberapa saya tunjukkan kata-kata atau kalimat yang mungkin agak baik kita bisa terapkan ketika kita merespon atau merevisi daripada artikel kita yang sudah masuk kategori revision. Nah, ini ada beberapa author yang ketika kami mereview artikelnya, nah kemudian mereka langsung membalasnya dan mendahului dengan kalimat seperti ini gitu ya. Jadi express gitu ya, gratitude to the reviewers itu. Kemudian di sini ada banyak kalimat-kalimat yang menurut saya kita sebagai reviewer itu merasa seperti wah, dia karena menganggap begini, karena author itu merasa bahwa hasil review kita tuh menolong dia banget untuk memperbaiki artikel dia. Jadi ketika ada kalimat begini itu, reviewer itu sudah nggak se-strict di awal-awal kan gitu. Jadi dia hanya mengikuti saja apa yang sudah dilakukan oleh autornya. Jadi misalnya di sini dia disebutkan dengan jelas di sini. Misalnya, oh untuk warna hitam itu adalah komentar daripada reviewer. Kemudian kami membalasnya menggunakan warna merah. Kemudian ketika ada potongan-potongan daripada komentar yang sebelumnya itu, nah bisa diletakkan di warna biru misalnya Bapak Ibu. Tapi bagi saya sebagai seorang reviewer ini sangat menolong sekali. Ini mempermudah seorang reviewer untuk bisa melihat usaha ataupun uh, revisi yang dilakukan oleh seorang author atau authors artikel tersebut. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini adalah komentar reviewer. Jadi dia sebutkan berwarna hitam gitu ya. Kemudian ada reviewer bilang nih, ini kamu novelty-mu rendah banget nih gitu ya. Nah kemudian mereka menjawab uh, sudah melakukan perubahan dan sebagainya. Nah di terkait dengan di sini misalnya yang uh, abstrak konten ini, reviewer bilang di abstrak fokus terlalu banyak di abstrak kok banyaknya yang diisi kok ini hasil penelitian orang sebelumnya kan gitu. Nah, di sini seorang author itu menjawabnya seperti ini. The authors would like to thanks. Jadi di sini mereka terima kasih reviewer sudah memberikan. Nah, ini kalimat begini ini membuat seorang reviewer itu oh ya gitu. Jadi mereka tidak langsung membantah dan sebagainya gitu. Tetapi ada kalimat-kalimat begini yang menurut saya bagi seorang reviewer itu
membuat dia semakin bersemangat itu untuk bisa menolong artikel ini diterima. Atau jawaban-jawaban seperti ini ya, we thank the reviewer for the note gitu ya. Jadi walaupun di sini disebutkan memang ya ini sebenarnya satu jawaban yang jujur yang diberikan oleh seorang author, memang ya kalimat saya memang kurang bagus seperti itu. Dan kami berusaha mencoba untuk perbaikinya menjadi seperti ini gitu. Nah, ini penting sekali. Kemudian ada contoh lagi, misalnya eh, seperti ini. Jadi Bagaimana author bilang, mereka juga bilang terima kasih untuk komentar ini. Dan permit us to better clarify the purpose of the paper gitu. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa lah kita sanjung-sanjung aja reviewernya kan gitu. Hanya demi supaya artikel kita bisa lolos. Saya kira demikian Bapak Ibu terkait dengan bagaimana supaya artikel kita itu bisa masuk ke tahap misalnya minor revision lah gitu ya, supaya akhirnya artikel kita itu bisa aksept dan bisa dipublish. Nah, terima kasih Pak Budi, Atur Nuhun. Mungkin kalau ada tanya jawab. Matur nuwun Pak Ya, Suneng, ini udah luar biasa. Kita udah disuguhkan bagaimana dari sudut pandang reviewer terhadap artikel kita. Itu harus seperti apa? Ya sebetulnya walaupun ini merupakan satu komentar dari reviewer, tapi ya inilah yang harus ada dalam artikel kita gitu Pak J. betul. Jadi artikel kita ini juga mau nggak mau harus mengacu pada komentar reviewer ini, gitu. Jadi sangat lengkap sekali tadi, mulai dari research question, research gap, harus bagaimana, kemudian ada research question 1, 2, 3 dan sebagainya, originalitas, checklist, komentarnya dan sebagainya ini. Nah, ini nanti kita bisa nyuwun presentasinya aja, Pak. Siap, siap Pak Budi. Siap Pak Budi. Oke. Sampai terakhir tadi adalah bagaimana cara merespon dari reviewer. Komentar reviewer itu bagaimana cara merespon kita agar reviewer itu juga merasa dihargai, merasa di ya tetap harus sopan gitu ya tadi. Oke, saya rasa itu ya tadi yang disampaikan. Monggo kalau ada yang mau tanya jawab silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Pak Budi, saya mau tanya Pak Suneng. Monggo. Kalau dari perspektif Bapak sebagai reviewer ya, ini kan banyak buat teman-teman di Fasilkom ini, kadang dari apalah, anggap sebagian besar itu tidak lolosnya di mana Pak, barangkali gitu ya. Jadi supaya, maksud saya gini, ini kan kita melakukan Tridharma, kemudian sering membuat penelitian, tapi barangkali view reviewer itu ada hal yang dari awal aja, wah ini kayaknya apa menjadi isu gitu. Gimana tuh Pak Suneng? Mantap. Ya, terima kasih Pak Giri. Jadi kan tahapannya kan masuk editorial dulu ya. Baru setelah dari editor, baru masuk ke reviewer. Memang eh, biasanya kalau nggak sampai ke reviewer itu kan berarti ada masalah itu di editor. Karena editor kan bisa lihat scope-nya sudah sesuai belum, kan gitu ya. Kemudian template-nya apakah sudah sesuai dengan jurnal kami belum. Kemudian dia lihat apakah intro abstract, introduction, author, dan itu sudah ada belum gitu. Jadi mereka memang belum mengakses secara dalam, tapi mereka lihat dulu secara umum. Nah, ketika itu tidak terpenuhi, nah itu yang langsung mereka reject itu. Nah, itu kan sayang.
Tapi kalau biasanya sih kalau memang itu sudah biasanya kan di jurnal itu kan sudah ada authors guidelines-nya itu. Nah, itu kalau dituruti dulu aja, kemudian bisa masuk ke reviewer. Nah, di reviewer itulah biasanya lebih dalamnya di situ. Nah, kalau misalnya setahu saya sih ya, ketika sudah masuk ke reviewer itu pasti dikomentari. Jadi submit artikel, editornya ngecek dan sebagainya, mungkin dari plagiaris ngeceknya juga, dilihat dan sebagainya. Mungkin harus misalnya referensinya 5 tahun terakhir, seperti itu ternyata ada yang 10 tahun, atau kadang-kadang kan dibatasi minimal 25, 30. Nah, kemudian tidak boleh dari misalnya kontrak dan sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan dulu. Nah, ketika sudah masuk ke editor, itu baru mereka akan sebar ke reviewer. Nah, kalau sudah masuk di reviewer, pasti itu dikomentari. Nah, yang tadi itulah yang memang kita harus perhatikan. Jangan sampai kita buat susun capek-capek, ternyata eh, kan begini, reviewer itu juga lihat ini potensinya benar-benar bisa betul untuk di minor revision-nya enggak gitu. Ada juga sih major revision, tapi ada potensi untuk dipublish. Tapi kadang-kadang itu nggak bisa karena kita baca misalnya ini konteksnya oke ini, tapi ketika masuk ke literaturnya di gap-nya itu berat banget kalau misalnya itu tidak ada. Karena itu kan dasar untuk meneliti kan di situ. Ini ada masalah nih. Ya masalahnya dari mana? Kan kalau seorang penulis artikel itu tanpa punya penguasaan pemahaman terkait dengan topik itu, lah bagaimana mungkin bisa? Itu saja sudah menjadi pertanyaan bagi kita kan gitu. Lo kan tidak mungkin kan, lah. Terus dia meneliti apa? Jadi di gap-nya saja dia sudah tidak bisa menjelaskan. Walaupun ya, jujur aja, sebagai saya reviewer, nggak akan pernah saya baca di daftar pustakanya. Jadi kalau misalnya ada tulisan ini sudah begini, tetapi dia terbatas begini, ya saya sih terima-terima aja kalau saya gitu. Karena nggak mungkin dong saya baca referensinya itu, saya cek saya satu persatu itu bener habis dong waktunya kalau sampai 30 referensi di literatur gamenya mati gitu. Gitu kan kita juga punya pekerjaan lain. Apalagi seperti Springer tadi yang hanya dikasih sertifikat. Wah, tapi ketika ada autornya menulis bahwa ini tapi di sini dia belum ini. Nah, kemudian eh, kami research cost-nya adalah karena itu maka kami mau menyelesaikan ini berdasarkan hal itu. Nah, itu kemudian baru lanjut lagi ke research question, ke contribution-nya, dan nanti lagi ke metodologinya gitu. Jadi kalau dia minor business itu menurut saya tapi pasti ada revision lah gitu. Jadi memang memang itu pekerjaannya reviewer itu harus ada minornya harus ada gitu. Kalau saya sih pengalaman saya sebagai author itu saya kadang-kadang saya masukkan ke jurnal yang paling tinggi aja. Tujuan saya bukan untuk diterima sebenarnya, supaya saya dapat banyak masukan dari reviewer. Gitu. Jadi secara editor dari sisi editornya sudah lolos dulu dan dia masuk ke reviewer 1, 2, 3. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya saya publish saya submit ke Elsevier, kemudian reviewernya Elsevier itu mengkomentari banyak, itu kan bagus-bagus semua. Itu udah saya sudah dapat nih, saya ambil di reject, oke nggak masalah, saya ambil saya perbaiki sesuai dengan komentarnya mereka, karena kan mereka statusnya kan reject nih. Nah, kita carilah jurnal yang lain. Itu sih, tapi harus diperhatikan eh, lama lama reviewnya. Jangan sampai 7 bulan, aduh mati juga kan gitu. Nah, ada beberapa jurnal itu yang bilang 14 hari kami bisa review. Putusan terima tidak. Nah, menurut saya itu aja yang diambil. Karena itu menurut saya ya menolong kita sih. Untuk gitu, gitu sih Pak Giri. Terima kasih Ya, Pak Giri. makasih ya. Jadi ini Pak, barusan pesan dari Pak Suning buat teman-teman, beresin dulu semua format apapun lah, syarat untuk masuk lolos editor, goalsnya itu ketemu review gitu nih Pak Suning ya. Karena apa? Pada saat ketemu reviewer itu meningkatkan kualitas penelitian kita, gitu ya. Jadi tadi bahkan Pak Suning kalau perlu submit aja yang di kelas tertinggi. Kenapa? Supaya kualitas kita bisa lebih baik. Kalau udah diperbaiki, submit di bawah itu pun juga insya Allah kayaknya bisa submit bisa accept gitu ya. Nah, pertanyaan dari saya pada saat sudah masuk ke reviewer, kalau Pak Suneng nih misalnya ada sebuah penelitian,
apa yang biasanya paling menarik sehingga wah saya kayaknya perlu apa ya, mining, mengeksplor nih gitu. Itu apa tuh kalau dari Bapak? Eh, jadi kalau yang di Elsevier itu kan memang karena betul-betul pure di bidang saya, jadi memang kita sudah lihat gitu ya. Sorry ya, kadang-kadang memang review itu malah nyuri-nyuri itu ilmu ya. Tetapi kalau kita lihat itu, oh, ada sesuatu yang baru benar nih gitu ya. Ada pendekatan yang baru benar nih gitu. Karena memang knowledge kita terkait dengan topi itu sudah cukup maju kan gitu. Karena kita ngikuti terus, apalagi misalnya dia submit ke artikel ini ke Elsevier misalnya. Kemudian kita lihat referensinya itu, referensinya kan kita lihat daftar pustakanya nih. Mana yang terbaru nih, gitu-gitu kan, terbaru mana, gitu. Kalau hanya 4 tahun terakhir, oke masih inilah, gitu. Tapi yang terbaru itu seperti apa? Memang kadang-kadang kita ngecek sih ke situ, gitu. Oh ternyata, oh ya ini bagus juga nih, gitu kan. Bagus banget, nah itu. Jadi kita lihat memang dari yang tadi, jadi standar tadi itu kita cek juga dari literatur gap-nya, research question-nya, kemudian kontribusinya seperti apa, metodologinya juga bagaimana, kita lihat dia cara mengevaluasi hasil penelitian nanti seperti apa, kemudian bagaimana menyajikan hasilnya, kemudian bagaimana dia menganalisis dan menginterpretasi gitu ya. Gitu-gitu sih yang, eh, nah kadang-kadang memang eh, kalau kepanjangan itu pun, kalau saya jujur aja saya, aduh capek banget ini gitu ya. Misalnya 30 halaman, aduh. Tapi kalau 12, 15, ya masih enak lah untuk di ini ya. Itu Pak Giri. Jadi ya memang kembali ke standar yang tadi dulu gitu. Ya, makasih Pak Sumeng. Jadi saya pernah diskusi sama Pak Agung. Eh, jadi selama kita bisa seakan-akan bisa ngobrol gitu ya sama reviewer gitu kan. Jadi saya Iya, menceritakan, kemudian reviewer pun juga tertarik. Jadi kita ngobrol. Tapi kalau apa pembahasannya udah kayaknya udah obsolete dan segala macam, kadang reviewer pun juga "Aduh, udah capek nih gitu ngobrol gini." Seperti itu ya Pak Suneng ya, betul nggak? iya, 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 betul, betul, betul. Itu. Jadi ya kadang-kadang juga bahasa pun pengaruh juga sih ya bahasa itu ya. Tapi kalau reviewer kan dia nggak perlu detail banget membaca itu, dia cari poin-poinnya sih. Tapi itu tadi kalau nggak ada poin-poinnya yang kita mau rekognisi identifikasi tadi itu, wah udah. Terus saya clue-nya aja nggak ada nih, gimana? Capek banget. Gitu. Akhirnya bilang aja di komentarnya, maju revision. Nah, gitu-gitu. Ya, menurut saya sih kalau kita bisa menolong seorang reviewer, ya itu kan keuntungan untuk kita kan gitu ya. Potensi untuk lolos itu lebih besar. Gitu. Makasih nih insight-nya luar biasa. Tadi apa ya? Hal-hal yang menggelitik reviewer itu menjadi poin dan kita tadi ya, maksudnya kalau major banyak catatan itu kita harus bersyukur karena itu membuat kita pintar istilahnya gitu ya. Jadi ada sesuatu Betul. gitu ya, betul betul. Iya, iya. Jadi satu hal bahwa jangan takut ditolak lah, itu sih. Jadi ditolak itu bukan berarti kadang-kadang penelitian saya nggak bagus, bukan. Penyajian sih yang kadang kan artikel itu kan bicara penyajian kan. Bagaimana kita menyajikan penelitian saya ini supaya orang bisa membaca dan mereka mendapatkan manfaat dari penelitian itu sehingga dia akan mensitasi dan sebagainya kan jurnal itu kan terkait dengan Q dan sebagainya itu kan salah satunya kan sitasi kan Bapak Bapak Ibu kan jadi itu yang dikejar juga jadi jangan sampai ada publikasi tapi nggak disitasi jurnalnya nggak akan naik ininya gitu kan impact vektornya kan seperti itu sih Pak Giri. Sip, makasih keren. Pak Bud, keren Pak Bud. Luar biasa memang, alhamdulillah kita apa, penyaji yang memang sudah malang melintang nih Pak Suneng ya. Workshopnya emang di review nih sama Pak Suneng nih. Ya, ya monggo, ada yang lain lagi mungkin silakan. Pak Munawar, Pak Agung, Pak Agung nih, peneliti-peneliti ini bisa nambahin monggo. silakan Pak Agung, sharing Pak Agung. Yang itu tentor saya ya.
Dilarang bertanya, tapi sebaiknya membantu menjawab. Betul, betul. Iya, berbagi gitu, Pak. Jadi kan memang Berbagi, iya, Ya, saya iya. saya saya harap Pak Agung juga berbagi gitu ya. Jadi iya sebagai betul betul, reviewer setuju juga Pak setuju Agung, setuju. karena biasanya saya Pak Agung sering ngajarin saya nih. Ayo Pak Agung. Ya, baik. Terima kasih, Pak Geri. Ya, benar yang disampaikan oleh Pak Sandino. Ya, jadi eh, paper itu sebaiknya yang pasti saya sendiri juga jarang sekali meneliti sampai pada referensi. Meskipun ada reviewer, itu yang kadang referensinya itu dipermasalahkan. Nah, ini sering terjadi memang kalau si siapa namanya penulisnya itu mungkin memanfaatkan ChatGPT. Dia hanya menuliskan reference berdasarkan ChatGPT aja. Padahal kalau kita cek, kadang tidak ada. Dan itu sering kali tidak ada. Nah, itu yang kadang apa, uh, seorang autor yang agak sembrono ya, gitu kan. Jadi pokoknya ada ChatGPT itu langsung dimasukkan semua. Padahal itu tidak ada. Maksudnya aktualnya kalau kita cek di Google Scholar paper itu tidak ada. Nah, itu akan jadi masalah. Terus kemudian apa namanya? Memang eh, tadi sudah disampaikan ada pertanyaan apa namanya riset kita, kemudian kontribusi riset kita. Nah, itu sekali lagi eh, sebaiknya ditulis waktu itu di introduction. Di introduction itu ada pertanyaan-pertanyaan istilahnya dari perumusan masalah ya. Kita urutan fakta-fakta di awalnya paragraf pertama, kemudian ada sedikit masalah, terus kemudian kita rumuskan masalah itu, nah, terus kita tujuannya apa, ya kan? Terus kemudian kita berikan kontribusi apa namanya kontribusi penelitian kita sampaikan itu di apa namanya section pertama. Nah, terus kemudian eh, sebisa mungkin ya nanti hasil analisisnya itu pada dasarnya nanti menjawab apa-apa yang kita sampaikan di awal gitu. Apa-apa yang kita sampaikan maksudnya tujuannya apakah benar terjawab gitu kan. Itu nanti pasti sama sama reviewer pasti ditanyain juga gitu. Jadi apa namanya? Ini kok belum menjawab kayak gitu kan. Nah, itu nanti pasti ditanyakan, tolong ditambahkan. Biasanya gitu. Ya memang terus apa namanya? Memang nulis paper itu gampang-gampang susah gitu ya. Eh, Selanjutnya juga masalah halaman gitu ya. Jadi sebenarnya paper itu tidak pernah membatasi jumlah halaman kecuali conference. Kalau paper dari suatu proceeding conference itu sering dibatasi terutama AAA. Ya, itu kadang-kadang maksimal 6 halaman. Gitu. Sisa halaman boleh lebih, tapi dicas. Nah, itu sama kayak jurnal. Makanya seringkali kalau yang IEEE gitu kan, kalau conference dia batasi 6 halaman. Dan panitianya biasanya juga selalu batasi 6 sampai 6, ada yang 6 halaman, ada yang beri apa, apa namanya toleransi sampai 10 halaman pun juga ada. Itu bergantung sama panitianya. Padahal kalau kita syarat objektif di apa namanya di misalkan ini coverage ya, kita sudah di accepted mintakan 6 halaman. Itu nanti waktu sudah kita mau dipublish kita pasti akan ditanya lebih detail lagi dan itu kemungkinan bisa kita tambahkan seperti itu karena tidak menutup kemungkinan harus hal-hal yang berjelas itu lebih dari 6 halaman itu yang terjadi. Nah, terus kemudian masalah tadi ya kadang reviewer juga agak malas-malas ya kalau kerjaan kita kan tidak hanya mereview gitu kan. Kalau misalnya kita dikasih tugas untuk misalkan papernya banyak sekali gitu ya halamannya misal 25 kadang ada 30 gitu kan bahkan ada loh paper yang 50 halaman itu memang ada benar itu gitu. Nah itu yang saya tekankan yang pikir uh, reviewer memang tidak selalu baca detail ya. Sama kalau saya kalau mereview ya saya hanya lihat-lihat apa namanya spot-spot aja. Misalkan dia sudah menuliskan apa di section awal, kemudian uh, apa namanya relasi apa related verbnya itu bagaimana gitu kan. Nah, terus kemudian metodenya apa gitu kan. Metodenya terus terutama di metode itu jangan lupa untuk selalu menuliskan data setnya atau sumber datanya. Sumber datanya kita pakai apa. Kemudian uh,
isi dari dataset itu apa aja, atributnya apa saja. Nah, itu nanti akan jadi penilaian soalnya. Soalnya apalagi kita kaitannya sama AI, itu sangat penting sekali di dataset. Nah, makanya itu dataset itu harus detail. Nah, kemudian selain dataset detail, kemudian dilihat, misalkan kita mengajukan suatu metode baru ya, nah kita kan mainannya biasa di arsitek betul kalau metode misalkan kejelasan buat misalkan pakai basisnya ini berbasis jaringan secara kurang kan kita pakai apa namanya arsitekturnya. Nah, itu arsitekturnya kita perjelas. Nah, terus kemudian apabila kita ada kontribusi, kita ubah apanya dari itu kita tonjolkan gitu. Karena hal ini akan jadi nilai plus dengan bagi reviewer. Oh, ini ada yang baru nih gitu. Itu kita tonjolkan. Terus selanjutnya seperti apa namanya? Kalau misalkan metode baru, nah jangan lupa kalau kita mengusulkan suatu metode baru itu harus selalu lakukan uji ablasi, ya ablation test, ya itu penting. Artinya ablation test misalkan kita mencoba contoh ya, misalkan kita mencoba sebuah algoritma, misalkan transformer, di mana transformer itu ada uji loss-nya. Uji loss-nya kalau standar transformer kan pakai apa namanya, pakai cross entropy, pakai CE ya, cross entropy. Nah, kemudian ini kita otak-atik. Kalau misalkan saya pakai Huber, ya saya cross entropy harus kita cantumkan juga, Hubernya juga kita cantumkan. Terus kemudian apabila kita modifikasi ada CE sama Huber, itu juga nanti apa namanya kita cantumkan juga. Terus kemudian ya dimaksud ablasi itu kita tesnya pakai CE gimana, kemudian pakai Uber aja gimana, kalau digabungkan gimana. Terus kemudian kalau apabila kita lakukan optimasi, kalau optimasi itu bagaimana, itu ditampilkan semua. Itu yang dimaksud dengan uji ablasi. Intinya kalau paper itu makin jelas, biasanya itu yang harapan acceptance-nya tinggi. Gitu intinya. Pokoknya faktor itu kalau kita semakin detail, makin jelas gitu kan menginformasikan, itu harapannya makin tinggi untuk di accepted. Dan kalau di apa namanya di citasi orang juga sangat tinggi, tidak. Nah, seperti itu. Ya, ini saya nggak kabar ya. Salah satu paper saya itu disitasi lebih dari hampir 300 dan herannya yang disitasi itu malah jarang orang Indonesia, gitu kan. Padahal itu hanya sederhana. Saat itu saya hanya AlexNet saya modifikasi gitu aja. Saya arsitektur bisa modifikasi. Ya, mungkin karena penjelasan saat itu saya sangat detail sehingga banyak orang yang modifikasi gitu. Nah, itu dari saya Pak Giri. Monggo saya kembalikan ke Pak Budi. Monggo Pak Budi. Oke, matur nuwun. Bro, luar biasa emang. Ini menarik sekali. Silakan ada yang lain yang pengen ditanyakan. Boleh tanya Bagus Pak. tuh cerita Pak Agus tuh Silakan Pak enak Munawar. tuh. Silakan. Mohon maaf saya off cam ya. Off cam. Saya cuma pengen nanya nih Pak Suneng. Saya beberapa kali ngalamin kasus kita udah round 1, round 2, tapi akhirnya di round 3 reject juga karena ternyata topik yang sejenis itu ada beberapa sehingga akhirnya editor harus memutuskan memilih yang kekinian atau nggak tahu lah pertimbangannya apa gitu ya. Nah, ini pertanyaan saya mungkin dari pengalaman Pak Suneng, sebenarnya faktor apa sih Pak di ujung-ujung itu sehingga akhirnya eh, suatu paper itu akhirnya harus reject atau yang satu di reject, yang satu diterima dan sebagainya. Mungkin boleh sharing Pak, itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Munawar. Monggo Pak Suneng. Oh, terima kasih Pak Munawar. Ini saya tanyanya berapa kan nih kalau sampai 3 ronde itu, wah, waktunya juga banyak itu kan Pak ya. Dari ronde pertama, 2 ronde tahun Pak, kedua, ketiga. 2 tahun. Iya, itu berbayar nggak sih Pak ya? Free Pak, free. Tapi emang free. Iya, ya, oke. Jadi ini bisa makanya saya tanya saya tadi berbayar apa tidak? Betul Pak Munawar. Jadi memang kalau nggak berbayar itu salah satu tantangannya di situ. Tuh. Jadi
Karena saya sih belum pernah ya, saya hanya biasanya ronde 2, ronde 3 itu sudah biasanya sih yang terjadi. Tapi itu kan expired kan bayar ya. Itu. Nah, kalau yang Munawar ini kan jual mahal, Pak Munawar. Jadi eh, dia yang tidak membayar itu biasanya jual mahal karena kita tidak membayar. Tapi saya kemungkinan loh, Pak, kemungkinan itu kenapa bisa begitu itu keputusan dari editornya itu. Jadi saya juga agak tidak begitu paham Pak Munawar kenapa bisa begitu. Tapi itu mungkin dari reviewernya sudah oke 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 oke, tapi editornya yang mengambil keputusan eh, yang paling apa yang paling mungkin menurut mereka yang paling terbaru atau yang paling advance dibandingkan dengan yang lain. Karena kan kalau tidak berbayar itu kan terbatas ya Pak ya ininya jumlah artikel yang dipublikasikan situ. Jadi kalau misalnya contoh aja kalau dia berbayar itu biasanya mereka akan kasih ke section berikutnya gitu. Gitu sih. Mungkin saya mungkin tidak bisa menjawab Pak Munawar karena saya belum punya pengalaman seperti itu. Makasih ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Suning. Ya, Jadi, boleh tambahin Pak Budi. nah, monggo. Ya Pak Mun. Ya Pak Munawar. Memang kalau sebuah jurnal kita diberi fasilitas free itu memang tidak sebentar ya karena free ya gitu. Apalagi dia sudah terindeks, kemudian dia sudah punya lama, terus dia ngasih free ke kita. Saya pernah punya pengalaman ya barusan itu 1 tahun Pak Munawar. 1 tahun baru accepted itu pun juga lucu belinya. Saat itu jurnal Franklin ya, Franklin Journal Institute. Nah itu harusnya saya akan di Franklin Journal Institute gitu kan. Nah ternyata saya nggak tahu tiba-tiba publishnya kok di Franklin Open gitu kan. Ya memang satu grup sih. Harusnya Q1 tiba-tiba publishnya di Q3. Itu pun juga 1 tahun. Ya memang kalau gratis ya kayak gitu Pak Mun. Mereka banyaknya lebih detail, terus kemudian wah macam-macam lah syaratnya. Ya memang ya ongkosnya gantinya gratis itu kita apapun. Jadi kita harus benar-benar apa namanya harus cover yang baik lah gitu. Tapi kita perbaiki terus gitu. Gitu Pak Mun. Jadi kalau misalkan ada unsur kebaruan itu kadang-kadang kan dalam masalah unsur kebaruan yang sering kita tidak sadari ya. Tidak. Nah, kita kadang merasa betul kita baru. Ternyata uh, kalau sudah kita submit baru ketahuan, oh ternyata sudah ada gitu. Nah, kadang-kadang kalau ini kita apa namanya bisa manfaatkan ChatGPT. Kita tanyain, Pak, misalkan ada kita punya judul gitu ya, kita tanyakan ke ChatGPT. Ya, karena ChatGPT misalnya apa sih? Dia akan kumpulin data kan. Ya, jadi dia bisa bandingin. Gitu kan. Oh, judulmu ini, gitu kan, uh, kebaruannya levelnya misalkan antara rendah atau moderate atau high itu sudah ada Pak. Kita bisa manfaatkan itu. Jadi kita sebelum bikin, misalkan kita bikin topik dulu aja. Nah, kita tanya aja ChatGPT, topiknya kayak gini, gitu kan. Kemudian kalau aku bikin judul kayak gini, itu baru enggak gitu. Itu ChatGPT akan bisa jawab. Itu Pak Mun. Ya, Pak. Makasih. Yeah. Terima kasih Pak Munawar, Pak Agung. Ada yang lain? Monggo. Dan Pak Suning, terima kasih. Silakan, ada yang lain. Nizi raise hand tuh Pak Bud. Oh, Pak Nijir. Oke, silakan Pak Nijir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya off cam. Salam kenal Pak Suning dan Pak Dekan dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dalam ruang Zoom ini. Jadi ini memang tadi saya baru join baru berapa menit yang lalu. Jadi memang di dalam Scopus saya juga dulu memang tidak tahu Pak Suning tentang Scopus itu apa gitu. Saya pikir Scopus itu gambar kartun gitu tadinya. Ternyata saya akhirnya memang pertama sekali saya buat ikut Scopus itu adalah sebagai anggota. Nah, baru saya apa ini Scopus itu.
Tapi memang penantiannya ini berbayar ya, beda dengan siapa? Pak Munawar tadi ya, yang gratis ya. Yang bayar pun saya waktu itu hampir 2 tahun, Pak Suning. Dan terakhir yang paling lama itu saya Scopus Q4 hampir 3 tahun. Penantian yang itu berbayar juga. Artinya saya ini apa yang sebenarnya yang harus saya lakukan? Saya pasrah saja ternyata muncul di Scopus. Nah, kembali ini apa Suning? Memang saya beberapa saat yang lalu ini bagaimana pemakaian apa aplikasi AI. Tetapi ternyata ada beberapa referensi kalau kita mensitasinya ternyata harus berbayar, Pak. Apa yang harus disikapi bagi kita para apa para peneliti, para dosen ya yang menyikapi ada buy, ada rent ya. Kalau dia beli itu sekitar hampir 40 yang kalau beli itu meminjam dari satu literasi aja $20. Itu belum termasuk biaya publikasi. Mengutip saja. Ini apa kiranya yang perlu kita sikapi, Pak? Jadi saya kebetulan beberapa hari yang lalu dengan Pak Agung saya sharing. Ya betul ya Pak Agung ya. Oke, Saya Pak. ya saya Ya. sharing dengan Pak Agung. Saya bilang bagaimana nih? Nah, kita kita saya tadinya kan rencana ada mau beberapa submit ke jurnal. Ternyata saya mencari kemiripan, tapi bukan dicaplok copy paste dari apa hasil apa ChatGPT ya, bukan. Jadi kadang di ChatGPT itu yang saya temukan ketika kita doi ternyata judulnya berbeda gitu. Nah ini mungkin perlu uji validasi mungkin itu apa yang perlu yang diinikan Pak Suning yang tadi yang kaitannya dengan masalah yang tadi yang saya sampaikan. Mohon pencerahannya Pak Suning. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Nizirwan, ya ini memang tadi Pak Agung juga sudah sempat sampaikan juga memang. Jadi kalau kita minta misalnya ChatGPT tolong buatkan dong saya introduction ini sekalian harus dimasukkan literatur gap-nya, kemudian research question dan juga kontribusinya ya dia buatkan memang sih itu ya. Nah seperti yang Bapak temukan tadi memang daftar pustakanya itu memang tidak sesuai kan gitu ya. Nah kalau saya sih ChatGPT saya pakai, tetapi saya sudah punya artikelnya dulu. Jadi Baik. ya, jadi saya punya artikelnya dulu. Jadi misalnya dari Science Direct atau IEEE, ya sayangnya memang mereka berbayar gitu ya. Nah saya karena reviewernya Elsevier, jadi bisa dapat gratis gitu ya. Tapi kalau IEEE ya setengah mati juga. Jadi memang kalau apakah Bapak bergabung dengan Research Academy website itu Pak? Ada kan Research Academia? Alhamdulillah Bapak. Nah, biasanya sih kadang-kadang si penulis artikel itu ada di situ kadang-kadang yang saya lakukan ya Pak ya. Jadi ketika artikel itu berbayar nggak punya saya kadang-kadang langsung saja saya chat gitu ya, kirim message ke si autornya. Tolong dong kirimin dong artikelmu supaya saya akan pakai untuk referensi bagi artikel saya. Itu pasti senang sekali Pak. Karena apa? Dia kan akan menambah satu citasi untuk artikel dia. Artinya berdampak dan berfungsi. Nah, itu yang saya lakukan sih Pak Niswan. Supaya memang sayang kalau sampai akhirnya kita nggak bisa menggunakan daftar referensi itu kita pakai untuk artikel kita. Mungkin hal seperti itu, saya mungkin Pak Agung punya banyak jawaban, lebih banyak lagi mungkin. Iya, betul Pak. Jadi memang saya kadang-kadang ada yang pernah menyampaikan diskusi dengan kami ya. AI itu nggak boleh digunakan katanya. Nah, saya kebetulan saya bertanya alasan alasan dalam eh, pendekatan akademik apa menyebabkan tidak boleh kita menggunakan aplikasi AI.
Wah, katanya itu nggak valid, katanya. Saya senang diskusi yang begitu. Kalau nggak valid, nggak validnya di mana gitu. Jadi pada akhirnya kita biar ketika kita menyampaikan pada yang lain juga enak kan Pak ya. Jadi kalau dibilang nanti nggak validnya apa indikatornya nggak jelas juga kan. Ya ini karena kita kan sebagai dosen harus memberikan satu nuansa yang kalimat yang benar-benar dipertanggungjawabkan. Jangan bilang indikator, oh nggak jelasnya, ya nggak jelas gitu. Nggak bisa kan? Apa boleh begitu Pak Zuning? Kalau bilang oh nggak jelas itu, bagaimana tuh Pak? Kalau seorang dosen bicara oh nggak jelasnya di mana? Ya, mohon Pak, gimana Pak Zuning kalau ada pertanyaan seperti itu? Saya kira di ini kan kita pernah ini ya, kita ada buku ya terkait dengan penggunaan AI ya. Saya juga mengajarkan itu di teknologi literasi digital itu kan boleh sebenarnya kan itu. Itu ada bukunya. Saya mengajarkan itu ada bukunya. Boleh kok menggunakan ChatGPT. Tapi kan itu hanya ide gitu ya. Jadi misalnya Gen AI yang kita pakai itu idenya kita bisa adopsi, tapi semuanya kita memang harus mengerjakannya sendiri gitu. Betul. Oke Setuju. lah, misalnya kita minta dia untuk menyusun introduction gitu. Nah, tapi harus hati-hati karena memang dia mengambil kan dari apa yang sudah ada kan gitu ya. Betul. Nah, kalau dia nyambung ya kita perbaiki, kita tulis ulang dengan bahasa kita. Gitu. Jadi memang tidak copy paste. Ya. Kalau dari sisi saya sih nggak masalah sih menggunakan Gen AI itu Nah, selama dia itu sebagai alat bantu gitu. Selama betul. dia menjadi alat bantu, tool. Jadi bukan menjadi yang utama, apalagi dia yang mengerjakan. Nah, itu tadi nanti bisa Nah, ketahuan, Pak, memang iya ketahuan betul. ketika direview ya. Betul. Menurut saya sih itu bisa dipakai untuk Gen AI itu untuk membantu. Kan seperti kata Pak Agung tadi, kadang-kadang kan kita untuk bisa mengetahui kebaruan itu bisa dibantu, tapi tidak 100% juga. Nah, memang salah satu caranya kita memang bisa apa namanya cek balance itu dengan manual. Jadi kita cari artikel terbaru yang sudah dipublish terkait topik itu. Misalnya di Science Direct itu kan kita bisa lihat itu kan yang terbaru yang mana. Nah, Betul. kemudian kita lihat ke bawah, urutkan dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa terlihat, oh ya, CCP-nya benar nih, atau CCP-nya nggak benar nih, gitu, misalnya. Jadi memang tetap, Pak, kalau saya sih, saran saya, tetap kita perlu membaca penelitian terdahulu. Karena kan kita sebagai seorang dosen, kita mau expert di bidang itu kan, kalau saya sendiri nggak akan membiarkan satu perkembangan itu tidak saya ketahui gitu. Makanya kan Ya. ketika kita diskon selalu diminta bidang kepakarannya apa gitu. Jadi kita sebenarnya bisa mengikuti perkembangan daripada penelitian-penelitian yang ada terkait dengan milik kita. Jadi sebenarnya sih ya sih kita juga nggak sulit untuk menemukan gap dan nggak juga sulit menemukan novelty karena kita tahu perkembangan itu seperti itu sih. Mungkin Ya. seperti itu Pak Nisirwan. Kasih Pak. Terima Oke, kasih terima Pak kasih banyak Suneng. Pak Suneng. Terima kasih Mas, Pak. Terima kasih Pak Budi. ya sama-sama Pak Nizirwan. Monggo kira-kira satu atau dua lagi yang udah cukup luar biasa ini. Monggo ada yang lagi yang mau bertanya silakan. Dosen-dosen yang muda-muda nih monggo. Bagus, Pak Imam. Oke. Ada tanya lagi? Bila tidak ada, rasanya cukup. Terima kasih banyak Pak Suneng, Sandino atas paparan dan penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kami. Bagi teman-teman, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga ke depan publikasinya semakin lebih banyak.
Amin. Amin, amin. 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 Ya, kita terima kasih banyak Pak Suneng. Nanti Foto bersama dulu kami Pak, maaf. ada yang tanya lagi? Foto bersama Pak, jangan lupa. Oke, siap. Ya. Baik, dibuka kameranya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Terima banyak kasih Pak Suneng, Pak Pak Budi, Suneng. Pak Agung, Terima kasih hati-hati di banyak. sana. Nanti kita Assalamualaikum semua, pamit. bila Terima perlu kasih kita Bapak Ibu. kontak lagi J Pak Terima Suneng kasih. J. Terima kasih Siap, Pak. siap Pak Budi. Siap Pak Budi. Pamit dulu ya. Sehat Pak Suneng Ya, sehat. ya, siap. Mau ini nih Pak. Terima kasih Yes, semuanya. Assalamualaikum. Mas Sandino, pamit Yes, dulu ya. selamat sore. Matur nuwun. Siap Pak. Yo, Duluan. nih. Terima kasih Pak Budi. Sama-sama. Sehat semua. Mohon izin Pak Budi, saya OTW kembali. Pak Ridvani, Pak Hanif, Siap. Pak Bayu, Sehat Pak semua ya. Nisirwan, apa kabar Pak Nisirwan? Alhamdulillah. Ini saya kebetulan lagi nyupirin jemput istri nge-Grab nih saya. Oh ya, salam buat Ibu ya, Pak. Nge-Grab istri saya. Ya, inilah jadi supir Grab. Pak Budi mau Makasih. izin Pak Budi. Ya, sama. Olivia. Ya. Terima kasih banyak Pak Budi. Sama-sama, Pak Bayu. Terima kasih banyak. Sehat. Sehat Pak.